Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita pada faedah-faedah dari surat Al-Falaq, di mana surat ini berisi tentang memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan yang terjadi. Di surat ini menyebutkan 4 kejahatan yang bisa menimpa diri kita. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq. Kejahatan makhluk-makhluk yang memang memiliki sifat-sifat jahat. Baik makhluk ini jin, manusia sendiri, binatang. Berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ini. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan yang muncul di waktu malam. Artinya, waktu malam itu adalah waktu di mana jiwa-jiwa yang jahat itu mulai bermunculan dan kejahatan mereka bisa menimpa siapapun yang berhati dan kepribadian yang kosong. 2 hal ini yang telah kita bicarakan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang dimaksud dengan kejahatan adalah keburukan yang bisa menimpa diri kita. Itu keburukan yang menimpa diri kita, yang berarti diri kita menjadi korban atas kejahatan 2 unsur yang tadi itu. Keburukan yang menimpa diri kita ini banyak bentuknya. Di surat Al-Falaq, di sini keburukannya banyak berupa fisik dan kejiwaan. Artinya fisik dia bisa sakit, menderita. Kejiwaannya juga dia bisa sakit dan menderita. Korban atas kejahatan makhluk-makhluk yang jahat itu tadi. Korban atas kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas hari ini. Yaitu pada ayat min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari berlindung kepada Allah dari keburukan yang menimpa diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang bisa menimpa fisik kita atau bisa menimpa psikis kita akibat dari yang namanya naffatsat. Jadi ini masih jadi korban kitanya. Kali ini yang pelaku kejahatannya adalah naffatsat. Naffatsat berasal dari kata an-nafsu. Bukan nafsu ya, bukan sin. Kalau sin lain lagi artinya apa? An-nafs itu artinya jiwa, hati, jiwa. Ini an-nafsu pakai sa. Ini bahasa Arab Anda salah ngucap, runyam artinya apa? An-nafs, nafs ini artinya tiupan.
Anda sering dengar istilah disembur, Mas. Orang Jawa bilang ngomong nyembur gitu. Apa? Disembur gitu. Apa disembur itu? Apa, Mas? Disembur. Awas lo, Mas, disembur nanti kamu, Mas. Apa disembur itu, Mas? Disembur itu kan artinya ditiup dengan ada ludahnya, ada air liurnya, Pak. Itu namanya nafas. Jadi nafasat ini orangnya, yaitu mereka-mereka yang nyembur-nyembur ini, Mas. Mereka-mereka yang meniup dengan ada air liurnya, ada ludahnya. Di mana mereka niupnya, ditiupnya begini dengan air liurnya tentunya. Fil uqad, di uqad. Uqad ini bentuk jamak plural dari tunggalnya namanya uqdah. Tahu uqdah? Akad, ikatan. Ikatan. Jadi mereka ini niupnya dengan ludah di sebuah ikatan. Yang dimaksud dengan ikatan ini adalah bukhul. Tahu bukhul? Nggak tahu. Coba buka di handphone kalian. Tulis di Mbah Google situ. Bukhul. Lihat gambar. Biar saya nggak repot nerangin ya. Coba buka. Bukhul. Terus lihat gambar. Jangan lihat teks. Udah? Kamu? Nah itu bukhul namanya. Apa? Itu namanya bukhul, Mas. Jadi bukhul itu bisa sumbernya itu rambut. Rambut siapa? Si kurban. Bisa sisiran bekas rambut dia yang rontok. Bisa barang milik dia, pribadi dia apa aja. Itu bisa potongan kain dia, potongan, pokoknya barang milik pribadi dia. Ya, ditaruh di situ, kemudian dicampur macam-macam. Ada yang pakai campurannya itu biasanya benda keras seperti jarum, paku dan sebagainya. Kemudian itu ditaruh di satu tempat pakai media biasanya biar nempel. Yaitu medianya biasanya dikasih kayu. Nah, kemudian sama dia dikasih minyak sinyong-nyong yang baunya kagak enak dulu. Ya. Kemudian ditutup sama rajanya. Rajanya bisa kotak, bisa bulat, bisa segitiga, bisa apalah bentuknya sesuai dengan request dari si jinnya. Kotak-kotak atau apalah, nanti di situ terkesan huruf-huruf Arab yang huruf hijaiyah yang nggak kebaca. Oke, diikat di situ, kemudian diikat lagi dengan kain putih, kemudian diikat lagi dengan kain hitam. Nah itu namanya bukhul. Berarti di dalamnya ada bagian tubuh dari si kurban. Nah, setiap kali dia mengurai, kan di situ ada beberapa lapisan-lapisan ya. Mulai rambut. Ketika dia umpama anggap rambut. Ketika rambut itu ditempel di media, dia baca mantra. Oke? Dia baca mantra. Selesai baca mantra, disembur sama dia. Gitu ya, Pak. Deh, diikat lagi pakai apa? Nyembur lagi dia. Sampai semua, setiap lapisan disembur sama dia. Setiap lapisan disembur, diikat, deh. Maka benda ini biasanya ditaruh di satu tempat. Kalau dia jahat, ini orang sadis, maka pukulnya ini bisa dibuang sama dia. Dibuang di sumur, dibuang di laut, dibuang di kali.
Terus apa yang terjadi? Maka bereaksilah pada si kurban. Kok bisa bereaksi? Ya, reaksinya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsir ini. Ini serem loh ini jam. Nakutin ini. Setiap kali dia membaca mantra dan dia nafasat, yang Allah sebut nafasat, nyembur ini, dia memanggil teman dia dari kerajaan jin. Semburan lagi dia manggil lagi, manggil lagi, selesai semua, maka berarti itu adalah perintah dari si dukun kepada si jin-jin ini untuk berada di dalam tubuh si kurban. Ketika pohol ini sudah jadi keikat, maka jin ini ditugaskan untuk mengikat dirinya dengan bagian dari tubuh si kurban. Dia akan ngikat ke dalam tubuhnya si kurban ini. Nah, ketika ini dibuang berarti jin itu akan nempel ngikat di tubuhnya dia. Gimana coba? Kalau si fulan itu orang yang jiwanya kosong dari ketaatan kepada Allah, nggak sembuh jemaah. Ya, kecuali dengan izin dari Allah. Apa yang terjadi? Itulah namanya syar, kejahatan akan menimpa si kurban. Bisa sakit fisik. Sakit fisiknya apa? Macam-macam. Macam-macam. Bisa kena ininya, macam-macam. Anda periksa ke dokter, CT scan sampai CT scan sekalipun normal semua aja Pak. Atau kejiwaan, dibikin setengah sedeng, setengah gila bisa aja Pak. Tergantung setelan dan settingannya dari si dukun ini. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Min syarrin naffatsat fil 'uqad. Jadi naffatsat fil 'uqad ini adalah dukun-dukun. Orang-orang pintar kata mereka sekarang. Kok bisa dia berbuat itu? Bisa karena keinginan dia pribadi, bisa karena request, permintaan orang. Ya. Si A nggak suka sama si B, maka si A sewa orang ini. Bayar. Ini kejahatan seperti ini, kita tidak bisa menghindar. Karena inilah bagian dari kehidupan bersosialisasi. Kita tak tahu di hadapan kita ini kucing Anggora atau serigala berbulu kucing. Kita nggak tahu jemaah. Yang jelas semuanya di depan kita senyum. Mari Pak, ya Mas, ayo Mas. Anda nggak tahu kalau di belakangnya ada golok tajam, kita nggak tahu. Ini makna min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi apa maksud ayat ini? Menjelaskan bahwa itu bisa terjadi pada diri kita. Yang kedua, maksud dari ayat ini adalah memberitahukan bahwa jangan lupa di sekitar Anda ada orang-orang yang bakal seperti ini. 3, Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang seperti ini. Dan itu akan bisa membahayakan diri Anda. Saya bacakan kepada Anda ungkapan Imam Ibnu Qayyim dalam hal ini. Dukun itu yang meniup jika jiwanya yang sudah menyatu dengan keburukan dan kejahatan yang diinginkan untuk ditimpakan kepada kurban sihirnya, lalu dia meminta pertolongan kepada roh-roh yang jahat dan juga meniup pada bukhul-bukhul itu dengan tiupan yang diikuti oleh sedikit ludah,
maka akan keluar dari jiwanya yang kotor itu jiwa yang sudah tercampur dengan keburukan dan kejahatan. Bercampur dengan ludah, jiwa dukun dan setan itu akan terbang menuju kurban yang dicederai. Terjadilah sihir itu atas takdir Allah. Faham? Ini jawab. Serem kan? Jadi si dukun ini jahat. Dia manggil jin. Jinnya nyatu dengan jiwanya dia. Mantra itu. Manggil mantra, datanglah jinnya. Nyatulah kepada tubuhnya si dukun. Oke? Lalu disembur. Ludahnya dia itu yang menjadikan adanya interaksi. Makanya nyembur, Allah sebut nafasat, disembur pakai ludahnya dia di media yang ada bagian tubuh si kurban. Disembur keluarlah ludah. Ludahnya dia masuk ke media ini, maka terjadilah keburukan pada si kurban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jamaah. Ibnu Qayyim kembali mengatakan, sihir mereka ini akan sempurna pengaruhnya. Lihat, pengaruhnya sempurna sudah. Benar-benar menderita nih orang kurban ini. Pada hati-hati yang lemah. Hatinya ini orang lemah. Maksudnya apa? Jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan syahwat dan hawa nafsu. Yang terikat dengan perkara-perkara yang rendah. Artinya nih orang kurban selama ini jarang ibadah, Pak. Ini orang selama ini maksiat. Inilah yang dimaksud dengan orang yang jiwanya rendah dan kotor. Jauh dari masjid, dari sholat, dari zikir sama Allah. Hidupnya maksiat melulu, jarang sholat. Yang laki jarang ke masjid, yang perempuan jarang sholat, jangan zikir. Yang haram maksiat dikerjain. Ini media yang empuk ini bagi si dukun. Empuk banget nih orang-orang kayak gini nih. Gampang kenanya. Kebanyakan pengaruh itu terjadi pada, saya cuma bacain loh ya. Jangan dibilang saya mendiskreditkan orang tertentu ya. Saya baca aja, saya terjemahin ini. Kebanyakan pengaruh itu terjadi pada perempuan, anak-anak, dan yang lainnya, masyarakat umum yang jahil, yang tidak paham tentang Islam, awam dengan Islam, tidak paham tentang hukum dan kewajiban. Yang paling utama kaum perempuan yang paling kena, karena dia paling lemah. Dan juga pada mereka yang lemah pemahamannya terhadap Islam. Minim, bahkan gak paham tentang Islam. Dia mau belajar dia. Lemah tawakalnya, lemah tauhidnya. Bahkan tidak ada ketauhidan dalam dirinya. Tak kenal apa itu tauhid. Apa itu iman. Tidak paham dia. Dan juga kosong dari zikir-zikir. Nggak ada zikir ya Pak. Nggak kenal namanya zikir, nggak tahu. Zikir habis sholat nggak ngerti. Keluar rumah nggak tahu zikir, masuk rumah nggak paham zikir, mau tidur nggak tahu zikirnya. Masuk kamar mandi nggak tahu zikirnya, keluar kamar mandi nggak tahu zikir. Ini orang kayak gini empuk banget ini mas, ager-ager ini. Enteng ini bagi dukunnya, enteng nih. Doa-doa, dia juga gak doa sama Allah. Kalau doa pun isinya doanya minta duit. Gak keluar dari itu. Minta harta,
minta usahanya lancar, minta kalirnya tinggi, udah nggak keluar dari itu doanya. Dan perlindungan yang diajarkan Rasulullah SAW, ini tambah lagi nggak paham. Doa-doa yang diajarin Rasulullah SAW, tambah nggak ngerti dia. Ini mereka yang jadi sasaran empuk jemaah. Inilah makna dari min syarrin naffatsati fil uqad. Ini maknanya. Makanya yang kita ulang-ulang dalam pertemuan yang lalu. Sholat 5 waktu tepat waktu. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain sholat-sholat sunnah. Ya. Sedekah. Kemudian hindari kemaksiatan jemaah. Hindari maksiat apapun, hindari. Zikir, lakukan zikir yang rajin. Habis sholat, di antara zikir yang harus kita lakukan, yaitu baca apa? Ayat kursi. Kemudian 3 surat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini zikir ini. 3 ini jadi zikir. Rajin sholat, 5 waktu tepat. Kemudian zikir setelah sholat. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ahuwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Anda baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing. Kemudian Anda baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini minimal zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Dawim, Anda rutinkan zikir ini setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Kemudian mau tidur, baca ayat ini. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca ini sebelum tidur. Kemudian pagi hari Anda berangkat ke kantor, ke sini. Sambil di jalan, baca ini. Atau masih sebelum berangkat ke kantor, duduk di rumah sambil sarapan atau apa. Baca ini. Sore nanti habis asar, habis sholat asar, duduk. Baca ini. Mau tidur, baca ini. Cukup mas. Asal kita nggak maksiat. Nggak melakukan dosa besar. Ini cukup sudah. Ya, Allah akan lindungi kita dari semua ini. Maksudnya, kalau ada orang jahat yang hendak mengirim paket ini ke Anda, maka itu tidak akan bisa mengenai diri Anda. Dia mental. Mental dan berdampak buruk pada si dukunnya sendiri. Dukunnya yang kena dampak buruknya. Karena kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi Islam ini indah. Syariat Islam ini mulia. Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keindahan, kemuliaan, kebaikan, kesejahteraan dunia akhirat. Jika kita tidak mau, berarti kita yang membinasakan diri kita sendiri. Dan ini bentuknya sangat banyak jamaah perdukunan begini. Bentuknya banyak. Bisa mencelakai tubuh Anda, bisa psikis Anda, bisa keluarga Anda, bisa pernikahan Anda. Bisa pernikahan Anda. Pernah sampai satu orang dikirimi paket seperti ini, menjadikan dia, mohon maaf, laki-laki masih muda, menjadikan dia
Jadi kayak orang impoten, tak berfungsi apapun. Padahal dia ini pengantin baru, anak normal. Periksa ke rumah sakit, ke dokter ahli, normal 100%. Ini kasus terjadi. Dan masih banyak lagi. Ada yang lumpuh, ada yang begini, ada yang sakit, ada yang kakinya bengkak. Ada yang kayak orang gila sampai sekarang. Macam-macam Pak. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah sifat maafnya dari kesalahan kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini kejahatan yang ketiga yang Allah sebutkan. Yang keempat, lebih serem lagi jemaah. Ini lebih serem dan lebih umum terkena masyarakat. Karena kalau dukun ini kan nggak banyak, ya, tidak banyak. Ada tapi entah banyak. Tapi kalau yang terakhir ini yang jauh lebih banyak, lebih memasyarakat. Itu apa? Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan, sama kejahatan ke kurban. Dia bisa fisiknya, bisa psikisnya. Siapa pelakunya? Hasid. Orang yang hasad, dengki sama Anda. Kapan? Idza hasad, ketika dia dengki sama Anda. Para ulama mengatakan orang yang dengki itu ada dua. Dia dengki bersifat umum, ini dampak buruknya sama dia sendiri. Yang kedua, dia dengki sama satu orang, si kurbannya, si fulan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Ya, ketika si A ini dengki sama si B, maka si B ini bisa berbahaya pada fisik dan psikisnya, Pak. Dengki itu apa? Hasad, dengki itu sama apa? Iri, apa iri? Nggak suka, apa itu? Muter aja, Mas. Si A hasad sama si B. Sudah tunjuk kurban B. Hasad dengki itu artinya dia berharap, si A ini berharap agar kebaikan, kenikmatan yang ada pada si B ini hilang. Contoh di kantor, Anda mendapatkan posisi bagus di perusahaan. Umpamanya, padahal Anda ini hitungan tahunnya masih anak ayam lah istilahnya. Tiba-tiba Anda mendapatkan posisi yang bagus di kantor. Yang satu sudah ayam bangor, tetap aja di situ dia nelor kakak, ini kakak ngeraung-ngeraung dong, pegel dia. Gue udah lama, enak aja dia baru datang anak kemarin sore, hasad dia sama Anda. Dia tidak pergi ke dukun, cuman jiwanya berharap agar posisi kenikmatan yang Anda peroleh hilang dari gue, doain lo abis lo ya. Kesel jengkel, dia berharap apa yang ada pada diri Anda itu hilang. Nah ini namanya hasad. Berarti dia pelaku hasad, hasid. Anda jadi maka hasad, dia sudah tunjuk hidung idza hasad. Fulan. Maka si korban ini menderita, Pak. Dia bisa menderita. Fisik, psikis. Ya. Rasulullah SAW mengatakan di riwayat Muslim, al-ainu haq, mata itu benar. Maksudnya mata itu hasad. Anda berobat ke sana kemari sama, kata dia. Dokter bilang nggak ada masalah. Ini saja masalah. Mungkin Anda tekanan batin kali, coba pergi ke psikiater, gituin Anda. Ada orang yang nggak suka sama Anda, itu namanya hasad.
Siapa yang jadi korban? Yang tadi, jiwanya kosong, kotor, maksiat. Tapi kalau dia rajin sholat, rajin zikir-zikir yang tadi, aman Pak. Nah, andai dia sudah kena kurbannya, sudah kena korban hasad, maka cara pengobatan yang jitu adalah siapa pelakunya. Lah di gedung Sentenial begini tahu Anda pelakunya. Tahu Anda. Kalau tahu pelakunya, dia suruh wudhu, Rasulullah SAW mengatakan dia wudhu atau dia mandi, air bekas dia mandi dan wudhu ditampung, kemudian bekas air yang dia pakai itu dibawa ke kurbannya Anda, lalu diguyur ke badan Anda. Hilang. Ini Rasulullah SAW. Cuman masalahnya siapa pelakunya? Makanya jangan suka selfie. Anda upload di media sosial. Ini benyang pintu besar. Ya, ibu-ibu, mbak yang di belakang. Ya, apalagi perempuan. Nggak bisa ngelihat pohon toge dikit foto terus dia. Nggak bisa tuh ada pohon toge dikit terus foto dia. Cis gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mak-mak. Laki-laki ada, tapi kan nggak sedahsyat mereka kan gitu ya. Banatu Hawa ini. Ini penyakit loh. Terus Anda upload, taruh status. Ini banyak orang yang tidak suka sama Anda. Anak Anda, anaknya Anda fotoin. Ada orang nggak seneng Anda punya anak. Hasad dia dengan anak Anda. Habis anak Anda. Nyembuhinya di ruqyah bisa diobati, lama penyembuhannya. Sama kena dukun tadi. Obatnya gimana? Cari pukulnya. Makanya dia bilang kalau dia jahat dibuang ke kali Anda. Itu cari itu pukulnya itu. Makanya ketika Rasulullah SAW didukun sama Yahudi, Jibril yang ngasih tahu. Di sumur itu pukulnya disimpan. Di dalam sumur, sumur tua yang nggak kepake. Diambil sama Rasulullah SAW. Kemudian turunlah 3 surat ini. Ini sebabnya. Turunlah 3 surat ini dibacakan, kemudian dihancurkan, dibakar. Nah kalau nggak dibuang. Nah kalau hasad, nyari kemana Anda orangnya? Ini jangan cari penyakit. Dikit-dikit pasang status. Dikit, kayak anak kecil baru punya mainan, maruk amat. Geli saya ngelihatnya, jujur loh ya. Geli, bener saya geli. Kesono dikit foto, cis, masuk status. Kayak anak kecil maruk amat. Ya, itu dampak buruk sekali buat Anda. Ngobatinnya gimana? Di ruqyah, iya dibacakan ayat-ayat Quran. Tapi kan pukulnya ditaruh di mana? Terus yang hasad siapa? Allahu Akbar. Jadi pencegahannya gimana? Ya dekat dengan Allah. Yakini bahwa siapapun yang di dunia ini tidak akan bisa memberikan keburukan. Tidak akan bisa manusia mencelakai diri saya. Keburukan itu datang dari Allah dengan takdirnya. Kebaikan juga datang dari Allah. Yakini itu. Manusia nggak bisa, mas siapa lu lah. Ini iman. Itu namanya la haula wala quwa illa. Tidak ada manusia yang memiliki kekuatan memberi manfaat, madarat, keburukan, tidak ada. Kecuali saya minta tolong sama Allah, kelar semua. Ini iman tauhid. Kemudian kita ibadah, banyak sedekah, zikir. Udah tenang aja kalau sudah begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dekat, berserah diri, minta tolong sama Allah, Allah tolong Anda semua. Nah, inilah kejahatan-kejahatan yang disebutkan pada surat
Al-Falaq, Mas. Dari luar diri kita. Gak bisa menghindar kitanya, Mas. Karena orang gak suka itu hasad pasti ada, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terkait dengan hasad, jadi kalau saya perhatikan di sini yang berkaitan dengan ayat 5 ya, kita ini kan posisinya sebagai orang yang berdoa untuk dihindari dari orang yang dengki atau hasad. Iya. Nah, gimana kalau misalkan kita sebaliknya posisinya Ustadz, artinya kita kan berinteraksi dengan sesama manusia gitu ya. Terkadang kita hilaf, kita bisa saja di posisi yang hasad. Artinya mungkin kita merasa terzolimi, bisa jadi begitu, merasa gitu ya Ustadz ya, sehingga kita menjadikan kita sebagai orang yang melakukan hasad. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad itu dosa besar. Ya. Dan hasad ini dosa yang dilakukan oleh iblis. Dan itulah yang menjadikan iblis itu diusir dari surga. Ini dosa pertama ini di langit ini. Dan hasad dosa pertama di bumi. Siapa? Qabil dan Habil. Hasad. Dosa pertama di langit iblis hasad sama Adam. Kenapa kok Adam yang baru diciptain kita suruh sujud sama Adam? Kita udah lama nih di sini di surga. Baru muncul dia terus kita tiba-tiba suruh sujud, siapa lu? Ngamuk si iblis. Sombong. Hasad, sombong. Dosa pertama, dosanya iblis. Di bumi juga sama, dosa pertama Qabil Habil. Ini bukan dosa sembarangan, Mas. Dari hasad dosa besar, satu yang kedua. Dari hasad lahir dosa-dosa besar yang lain. Apa itu? Sombong, dosa besar. Ujub, egois, zulm, jadi orang zalim berbuat jahat. Mencari kesalahan orang, dipantau terus jadi badan intelijen dia. Muncul puluhan dosa besar yang lahir gara-gara satu ini, Mas. Terus kebaikan dia, anggap dia rajin sholat. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan pahala Anda. Sebagaimana api itu makan kayu. Habis pahalanya dia. Lebih dahsyat itu pelakunya itu. Korban dia kena korban, Mas. Korban, ya fisik sakit, psikis dia. Tapi ini dunia akhirat, Mas. Apa solusinya? Yakini, Pak, setiap orang itu sudah ditentukan rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Dua, apapun yang Allah berikan kepada kita, ini yang terbaik buat saya. Dan apa yang diberikan si fulan itu yang terbaik buat dia. Belum tentu yang di si fulan baik buat, ini baik buat saya. Si fulan begitu, sudah. Kita punya motor, si fulan punya mobil. Anda sarjana, tuh lulus SMP sudah beli mobil, umpamanya. Maka jawab, ini yang jauh lebih mulia bagi saya daripada mobil. Kenapa? Karena ini yang dikasih oleh Allah buat saya. Bersihkan hati kita dari itu. Itu rezeki dia, ini rezeki saya. Rezeki saya lebih baik daripada dia. Sudah. Tenang, kita senyum, Mas. Ini yang terbaik buat saya. Inilah yang namanya qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan sama saya. Kalau dia udah kaya,
Maka apa itu? Jangan berlebihan. Itu yang terbaik yang Allah berikan kepada Anda. Terima, jangan berlebihan dan syukur. Jangan kufur. Kita akan menjadi manusia yang hatinya tenang, Mas. Ya kan? Senyum aja. Kalau anak Anda ditanya sama anak Anda, ya mana yang bagus? Mobil ayah atau mobil dia? Jawab, mobil kita jauh lebih baik, Mas. Padahal mobil Anda tua, itu Mercy. Ini mobil, loh kok bisa itu kan Mercy ya? Iya, itu punya orang, nak. Ini punya ayah. Ini jauh lebih mulia dan lebih mewah. Untuk apa? Membuang apa? Agar tidak ada itu bahaya buat kita. Ada lagi, Mas? Ini dulu tadi. Saya mau nanya tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak yang belum bisa berdoa, orang tuanya yang doain sambil dipegang palanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bacain. Kasih contoh deh sederhana ya. Suatu hari anak saya duduk di kamar gitu, main ngobrol. Di sini anak saya, mamanya ngeliat, tuh ngobrol. Saya bilang, diam aja. Ngobrol dia, namanya anak-anak seru gitu ngobrolnya. Ih kamu sih, kayak berdua gitu. Tak panggil sini. Ngomong sama siapa? Temen aku, Bi. Itu. Oh, ya udah. Ini pagi rame terus di rumah. Diam. Saya dimin aja. Terus tak panggil lagi. Kenapa? Sini duduk sebentar. Saya pegang kepalanya. Saya bacain ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Deh. Apa yang terjadi? Saya tanya, mana temanmu? Iya, Bi, mana tadi dia? Oh itu, Bi, di luar. Di luar rumah dia. Dia di jendela. Kenapa? Tanyain. Kenapa dia nggak masuk? Saya gituin. Oh ya, Bi. Katanya nggak berani sama Abi. Nongol lagi dia. Akhirnya anak saya bilang apa? Udah deh, kamu sono aja deh. Nanti kamu diusir lagi lo sama abiku. Jadi ini sekedar contoh bukan aneh. Caranya gimana? Pegang aja kepala anak Anda. Kalau dengan kasus seperti ini. Bacainnya tadi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia bacain berkali-kali. Emaknya juga begitu. Lagi umpama ada apa istri Anda gitu, pegang kepalanya dia, bacain. Deh, selesai. Enggak usah rame. Wah, Ustadz apa yang geger kayak adalah wis kerjain sendiri, Mas. Pegang. Udah itu semua. Islam ini gampang, mudah, simpel. Setan itu takut sama kita, Mas. Ya, silakan tadi yang mau nanya sebelah sini. Silakan, Mas. Assalamualaikum. Apaan? Foto. Oh. Sama. Iya. Oh, konfirmasi pekerjaan. Oh, yang itu cerita lain. Bapak Anda kerja harus dikonfirmasi, difoto dulu, ya nggak apa-apa. Ini kan kepentingan pekerjaan. Ini bicaranya nggak ada kepentingan pekerjaan, Mas. Bicaranya ada pohon toge foto, ada pohon ini foto, ada pohon ini foto. Ngeliat gini foto yuk, foto. Aduh, Mas. Kayak anak kecil baru beli mainan pasar gembrong aja. Ya, kecuali orang kepentingan untuk laporan. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.